saya Pak Cahyo, jadi driver kira-kira hampir 3 tahun. Satu, dulu saya memang kerja di proyek kan. Proyek itu kayaknya makin lama makin menyempit, ya kan. Akhirnya begitu ada pendaftaran ojek online, saya berminat. Untuk menghidupi istri dan 2 anaknya, Cahyo memutuskan menjadi pengemudi ojek online di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Ya, alhamdulillah anak saya yang cowok mau baru lulus S1. Kalau yang cewek setan tapi D1, Mbak. Iya, masih untuk kos ini ke Kalimantan, kos itu hampir berapa ya, 600 buat biaya makan masih. Jadi ya masih saya masih harus kerja keras demi anak ya. Pendapatannya sehari bisa berapa, Pak? Waktu awal-awal emang lumayan. Nah, makin kesini agak berkurang sih, Mbak. Kalau dulu itu Bisa nyampe berapa sehari? dulu itu bisa nyari duit 500 ya lumayan enak, Mbak. Sekarang ya paling 300 lah ya. Itu dari pagi, Mbak. Pagi sampai sekitar jam 9 malam lah. Kalau sekarang udah driver banyak, persaingannya juga banyak kan. Memang sekarang juga ya 300 sih dapat sih, Mbak. Cuman harus kerja keras. Kalau dulu saya siang itu saya harus istirahat, ya kan. Tapi kalau sekarang kalau saya sampai istirahat nggak dapat, Mbak. Cahyo mengandalkan pendapatan tambahan yang namanya bonus dan poin. Ini adalah skema untuk mengukur performa pengemudi yang dapat diakumulasikan dalam bentuk rupiah. Sebagai aplikator, Gojek punya aturan soal poin ini dan runyamnya bisa berubah kapanpun. Hingga akhir Maret misalnya, setiap hari Cahyo harus mengejar 30 poin untuk mendapatkan insentif sebesar Rp180.000. Besaran poin tergantung pada riwayat pencapaian poin dan area operasional si pengemudi. Ini menyebabkan perolehan poin satu pengemudi dengan pengemudi lainnya berbeda. Bagaimana cara Cahyo mendapat poin maksimal 30 poin? Saat Cahyo mengangkut seorang penumpang, ia akan mendapatkan 1 poin. Tapi pada jam sibuk, seorang penumpang setara dengan 2 poin. Itu artinya agar target poin bisa tercapai, setiap hari Cahyo harus mengantar jemput penumpang minimal 15 orang di jam sibuk. Jika target poin tidak tercapai, Cahyo hanya memperoleh pendapatan kotor Rp120.000 per hari. Setiap hari, Cahyo keluar Rp40.000 untuk bahan bakar motornya. Jadi, berapa total pendapatan kotor Cahyo dalam sebulan? Untuk soal ini Cahyo tidak menghitungnya. Tapi mari kita ambil kalkulator dan menghitung pendapatan sebulan Cahyo dari informasi yang diberikan kepada kami. Katakanlah Cahyo hanya libur sehari dalam sepekan dan waktu kerjanya 15 jam per hari. Berarti jika target poin tercapai, Cahyo dapat penghasilan hingga Rp6,7 juta per bulan. Namun jika target poin tidak tercapai, Cahyo hanya mengantongi penghasilan Rp2.080.000 per bulan. Ini jauh dari upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp3,9 juta. Cerita lain dituturkan seorang pengemudi ojek online yang bergabung di Grab Indonesia. Nama saya Muhammad Daud, saya masuk Grab tahun 2015 bulan Mei. Sebelum menjadi pengemudi Grab Bike, Daud bekerja sebagai penjaga keamanan. Untuk menafkahi keluarganya, Daud dibantu sang istri yang berjualan nasi uduk. Yang saya mendapatkan bila saya tuber atau tutup berlian itu 200.000 dan uang kesa sekitar 150.000. Uang cash yang dimaksud Daud adalah pendapatan yang ia peroleh dari penumpang. Sementara berlian adalah istilah untuk insentif pengemudi Grab yang dapat diakumulasikan menjadi rupiah. Ini sama dengan istilah poin yang dipakai di aplikasi Gojek. Mencapai poin itu harus ada persyaratannya, Mbak.
itu penerimaan performa atau performa itu harus di rata-rata 60 dan pembatalan itu 10%. Jadi kita poin itu target kita sehari kalau saya itu 350 poin. Itu bonus kita 200.000. Berlian ini dapat diperoleh Daud saat mengantar penumpang atau makanan. Jadi kalau jam sibuk itu kan itu poin-poinnya beda-beda atau berliannya beda-beda. Itu ada yang 13 dan juga ada yang 18. Nah, sedangkan kalau food itu jam sibuknya dari jam 10 sampai jam 1 siang. Itu kalau siang itu 40 poin atau 40 berlian. Sistem berlian ini baru diterapkan Grab akhir 2018. Sebelumnya, Daud mengandalkan sistem jaminan Argo. Tapi jaminan Argo ini nominalnya terus menurun. Sehingga menyebabkan pendapatan Daud ikut turun dibandingkan di tahun-tahun awal ia bergabung dengan Grab. Ya suka dukanya banyak ya Mbak. Waktu pertama saya masuk itu sangat menjanjikan ya. Karena kita di sini main jaminan Argo. Waktu itu saya masuk jaminan Argo itu 23.000. Jadi misalnya kita narik yang Argo 5.000 ditransfer oleh Grab itu 13.000. Nah sekarang jaminan Argo kita itu kecil karena sekarang jaminan Argo itu cuma 9.000. Jadi di atas jaminan Argo itu kita tidak dapat apa-apa ya. Customer udah banyak. Lalu berapa pendapatan kotor Daud dalam sebulan? Maret lalu, Daud mengaku memperoleh 6 jutaan rupiah. Tapi mari kita lihat penghasilan tertinggi dan terendahnya. Jika Daud sanggup memenuhi target berlian setiap hari, Daud akan memperoleh 8,5 juta rupiah per bulan. Tapi jika target berlian tidak tercapai, Daud hanya mendapatkan 3,3 juta rupiah per bulan. Ini tetap lebih kecil dari upah minimum Jakarta. Besar kecilnya pendapatan Cahyo dan Daud sangat tergantung pada besaran insentif yang diberikan aplikator. Untuk bisa mendapatkan bonus maksimal, pengemudi ojek online harus bekerja hingga 15 jam sehari. Besaran bonus pun tidak bisa ditebak oleh para pengemudi karena selalu berubah. Mitra pengemudi berarti partner, ya artinya dalam keputusan-keputusan yang sifatnya strategis yang terkait dengan kesejahteraan mereka seharusnya mereka dilibatkan. Jadi ini bukan hanya kita berbicara mengenai penggunaan teknologinya, penggunaan algoritma yang mana menurut dari sisi aplikator itu paling sesuai, ya. Tapi tentunya ketika kita melihat di lapangan, kenapa masih terjadi demo, kenapa masih terjadi protes? Berarti kan ada masalah komunikasi di sini. Walaupun sudah tersedia transportasi umum massal, namun keberadaan ojek online atau ojol masih dibutuhkan warga di Indonesia. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai driver ojek online masih menjadi salah satu yang diminati banyak orang. Ya, di tempat seperti stasiun kereta api ini, pengemudi ojek online berjubel. Sekarang, transportasi online, termasuk ojek online, tidak segemerlap di masa awal kehadirannya. Persaingan sesama ojol pun semakin ketat. Alhasil, penghasilan untuk pengemudi semakin turun. Pada waktu awal-awal Gojek itu turun, jadi kita merasakan begitu hebatnya gitu loh, income yang kita terima gitu kan. Ada yang 8 juta per bulan. Aku range ya rata-rata kurang lebih ya 2,5-an lah. Tarif itu kan sekarang 1.500. Kalau dulu mungkin bisa 6.000 per kilo. Jadi dari nominal itu aja udah ada perubahan. Lalu, apakah profesi pengemudi ojek online dapat menjadi sandaran hidup yang membuat pelaku dan keluarganya sejahtera? Atau ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alias subsisten? Saya rasa iya dan tidak ya. Dalam konteks ini sebenarnya menjawab atau sebenarnya membantu pemerintah dalam konteks ini kita informal sektornya kan sangat besar. Dan kalau kita melihat angka pengangguran yang 5,3% sebenarnya di dalam angka pengangguran itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar dengan layak. Ini yang kemudian diserap oleh para aplikator, salah satunya di transportasi online ini, yang membuat mereka merasa punya tempat untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka yang menjadi pengemudi ojol bukan hanya pengangguran. Dedi Haryanto contohnya.
Tahun 2015, Dedi keluar dari pekerjaannya sebagai marketing di salah satu perusahaan farmasi. Dedi lalu banting setir menjadi pengemudi Grab. Hasilnya manjur. Penghasilannya lebih tinggi dibandingkan saat ia masih menjadi marketing. Saat itu pokoknya hampir 3 kali UMR. Satu bulannya? Satu bulannya. Mungkin bisa lebih. Sekarang, apakah ia masih menikmati penghasilan sebesar di masa awal menjadi pengemudi ojol? Agak lebih menurun karena kan bonusnya juga kan nggak lebih baik dibanding yang awal-awalnya, sekalian promosi saat itu kan. Kerja kerasnya berbuah nikmat. Di awal tahun ini, Dedi terpilih menjadi satu dari 60 pengemudi Grab Bike Indonesia yang mendapat hadiah umroh ke Tanah Suci. Saya nggak berpikir saya sebagai salah satu pemenangnya. Saya kan kerja sebaik mungkin. Saya ambil setiap saat, setiap ada yang orderan. Selama periode itu ya, senang bercampur sedih. Ternyata saya bisa umroh. Reward tadi diperoleh Dedi karena kinerjanya dinilai baik oleh manajemen Grab Indonesia. Tapi memang kan itu penilaian dari manajemen, rating bagus, jumlah job yang diambil sama driver banyak, ya kan? Nggak cancel penumpang. Hadiah umroh seperti yang dialami Dedi itu merupakan bagian dari program Grab Mitra Sejahtera. Selain dari meningkatkan income itu, kita juga memberikan program-program yang kita sebut dengan Grab Mitra Sejahtera. Apa saja sih? Ada pendidikan, bisa dalam bentuk training, edukasi buat para keluarganya, ada keuangan, atau juga mendapatkan cicilan melalui mitra-mitra partner kita yang lainnya dari jasa perbankan. Kisah manis ala Dedi dialami pengemudi Gojek bernama Mulyono. Ini dia pengemudi dengan kode 001 alias pengemudi ojol pertama yang bergabung dengan Gojek. Mulyono bergabung dengan Gojek sejak tahun 2010. Saat itu, sistem pemesanan ojek online belum berbasis aplikasi, namun hanya berupa call center. Selama 9 tahunan, Mulyono mencicipi suka dan duka menjadi pengemudi Gojek. Sudah tentu bersama sejumlah perubahan, entah itu sistem atau pendapatannya yang naik turun. Yang jelas, kalau kita bicara di tahun 2013 sampai 2016, sangat-sangat jauh berbeda. Tahun itu tahun emasnya Gojek. Ya, tarif kita masih tinggi harganya. Dan pendapatan kita sungguh luar biasa waktu itu. Sehari bisa mendapatkan 400.000, 500.000. Itu bukan hal yang sulit. Tapi dengan berkembangnya waktu dan bertambahnya saingan, ya mau nggak mau. Jadi saya keluar biasanya jam 8 pagi. Saya itu punya prinsip di Gojek kalau nggak bonus itu rugi. Karena saya harus bonus. Nah, kalau kita bicara bonus itu tidak menentu waktunya. Kalau lagi bagus, saya jam 8 malam, saya udah selesai, udah mendapatkan bonus. Tapi kalau lagi anyep, kalau bahasa kita anyep ya, orderan, kalau lagi anyep bisa sampai jam 11 malam. Saya bisa bawa pulang uang 200.000. Udah sangat bersyukur buat saya. Mulyono adalah tukang ojek tulen. Sebelumnya ia sudah menjadi tukang ojek pangkalan. Saya BPJS TK saya ikut, asuransi saya ikut. Tiap hari saya dipotong. Itu sungguh luar biasa menurut kami. Kami yang orang awam, nggak tahu apa-apa, jadi tahu. Dari awal memang ya karena prinsip kita adalah social impact dan long term, tentunya mitra-mitra driver kan harus terlindungi juga. Bukan hanya mitra drivernya, tapi kan mereka pencari nafkah untuk keluarganya. Jadi keluarganya juga harus merasa terlindungi. Jadi kita banyak bekerja sama terutama yang terkait dengan asuransi. Antara November 2018 hingga Januari lalu, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bekerja sama dengan Gojek meneliti dampak ekonomi dan sosial kehadiran Gojek kepada driver. Hasilnya, penghasilan rata-rata responden meningkat 45% setelah bergabung menjadi driver Gojek. Lantas, dengan peningkatan ini apakah mereka bisa disebut sejahtera? Ada peningkatan ya secara rata-rata
45% dan juga secara rata-rata kalau dihitung dibandingkan dengan upah minimum regional 25% lebih tinggi. Tetapi ada beberapa dari mereka yang memang sangat subsisten, ya. Ada memang yang betul-betul ya hanya untuk hidup sehari-hari saja susah. Ada yang memang secara relatif menjadi lebih sejahtera. Sebenarnya saya kira bukan semata-mata dari income yang rendah, karena secara income mereka secara relatif lebih tinggi. Tetapi mungkin dari aspek kesejahteraan secara umum, dari sisi kesehatan, waktu kerja yang memang di atas rata-rata gitu. Nanti mungkin harusnya ada kompensasi atau ada intervensi di situ dari aplikator. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat punya pandangan soal kesejahteraan pengemudi ojek online. Jadi kalau menurut saya kalau sejahtera, ya minimal mungkin tingkat penghasilan mereka kalau betul-betul mendedikasikan untuk kepentingan profesi ini, kira-kira mungkin sama dengan UMR ya, penghasilan mereka per bulan. Tapi kalau dia mungkin usianya masih muda, dengan tingkat kesehatan bagus, disiplin dan sebagainya, bisa long term. Tapi suatu saat mungkin akan ada akhirnya, karena dikatakan tadi, banyak yang mengatakan bahwa mereka juga ini pekerjaan yang berisiko, hujan, panas, kecelakaan. Tarif adalah instrumen penting bagi pengemudi ojek online seperti Cahyo, Muhammad Daud, dan jutaan lainnya. Soal super penting ini sempat jadi tarik-menarik antara driver atau pengemudi dengan aplikator. Sebagai regulator, Kementerian Perhubungan berperan merukunkan dua kepentingan tadi. Pada 25 Maret lalu, terbitlah Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 348 tahun 2019 yang mengatur tarif baru untuk ojek online. Sesuai dengan waktu kita merumuskan bersama-sama dengan beberapa lembaga kementerian terkait, termasuk juga adalah aplikator dan juga termasuk juga dari pihak pengemudi, akhirnya kita membagi dalam 3 zona, zona 1, 2, dengan 3. Di dalam zona 2 ini untuk yang di DKI Jakarta, kita sampaikan bahwa untuk yang tarif batas bawah sekitar 2.000, tarif batas atasnya adalah sekitar 2.500. Dan kemudian untuk yang jasa minimal, jadi jasa minimal itu sama dengan kalau kita mungkin di taksi itu buka pintu lah ya. Itu 4 km, untuk yang di Jakarta ada antara 8 sampai dengan 10.000, jadi up to, jadi 8 sampai dengan 10.000. Nanti bisa dari pihak aplikator menentukan antara rentang itu. Tapi SK Menteri Perhubungan tadi tidak langsung berlaku. Baru 1 Mei mendatang, belait tadi efektif. Tarif baru ditetapkan dengan menimbang biaya yang dikeluarkan tiap driver ojek online atau biaya langsung. Kalau pertimbangan awalnya sih kita melakukan perhitungan itu sesuai dengan indikator perhitungan yang biasa kita lakukan untuk kendaraan angkutan umum. Tapi kalau kita lihat ojek ini kan mempunyai spesifikasi sendiri. Di situ kita menentukan ada dua aspek yang menjadi pertimbangan kita, biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Biaya langsung yang dikeluarkan oleh para pengemudi kalau akan menggunakan sepeda motor apa saja. Kan harus terjamin menyangkut masalah untuk biaya operasional makannya, kemudian bensinnya, kemudian untuk memaintain sepeda motornya. Biaya tidak langsung yang dimaksud Dirjen Perhubungan Darat lain lagi. Ini adalah biaya sewa penggunaan aplikasi. Dalam aturan ini, aplikasi diterjemahkan sebagai ruang yang disewakan oleh aplikator untuk pengemudi. Namun, pengaturan biaya tidak langsung ini diserahkan sepenuhnya kepada aplikator. 20% itu menjadi hak dari pihak aplikator, tapi tidak boleh di atas 20% gitu. Kan mereka sekarang dari 2 aplikator kan masih mencari format bentuk ini kan. Jadi bisa saja mereka bermain di bawah 20%. Itu yang diharapkan oleh para pengemudi gitu. Presiden Grab Indonesia tidak mau menjelaskan bagaimana hitung-hitungan biaya tidak langsung ini. Rizky Kramadibrata menyatakan ini rahasia antara aplikator dan mitranya. Kalau pengaturan itu adalah kan antara mitra dengan kami ya. Jadi itu memang sebetulnya bukan untuk publik ya itu ya. Tapi memang di sini prinsipnya selalu satu, bahwa Grab sebagai penyedia aplikasi mendapatkan bagian dari share yang minoritas dari penghasilannya. Sementara mayoritas kita berikan kepada mitra pengemudi. Bagaimana dengan Gojek? Dari awal kami memang selalu 20%. Nah sebenarnya gini, 20% itu kemana? 20% itu ke pilar yang inovasi itu. Bagaimana kami menjaga supaya misalnya pilar inovasinya bisa terus berjalan gitu kan. Sehingga produk-produknya terus ada.
impact dari produk-produk itu yang terus ada apa? Utilisasi atau kebutuhan dari driver itu akan selalu ada. Jadi ya kalau itu dikurangin tentunya akan membawa akibat ke yang lain. Nah, kalau membawa akibat ke yang lain, akibatnya apa? Ujung-ujungnya ekosistemnya disrupted. Ujung-ujungnya ekosistemnya bolanya nggak bisa bergulir dengan lancar lagi. Ekonom Universitas Indonesia menyebut pengaturan biaya tidak langsung itu bisa ditekan di bawah 20%. Ini agar pengemudi ojol mendapat penghasilan lebih tinggi. Sejatinya ke depan memang harus ada ya perbaikan formulasi ya, karena memang dari sisi biaya maintenance dan lain-lain itu kan ditanggung oleh para mitra pengemudi. Pihak aplikator beralasan perlu mempertimbangkan masyarakat pengguna jasa ojol, sehingga utak-atik tarif tak serta-merta mengedepankan kebutuhan pengemudi. Jadi harapan ini dengan peraturan Menhub ini bukan hanya untuk mitra pengemudi ya. Jangan lupa penggunanya ya. Ini karena dua sisi, mitra pengemudi dan juga pengguna. Yang pengguna jumlahnya juga puluhan juta di sini ya, jumlahnya banyaknya. Sehingga yang penting adalah peraturan ini bisa membalance keduanya. Balik lagi ke kata kunci kami, keberlangsungan. Nah, untuk keberlangsungan seperti tadi saya sampaikan, kan ada beberapa faktornya. Jangan sampai kemudian harganya misalnya menjadi tidak masuk akal untuk pengguna, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kena ke driver lagi. Karena seperti tadi saya sebutkan, ekosistemnya harus jalan terus. Ekonom mendorong aplikator mengambil peran lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang mereka anggap sebagai mitra. Dan jangan membebankan urusan ini kepada masyarakat pengguna. Merujuk pada temuan dari lembaga riset ya, mereka menemukan bahwa mayoritas atau 53% dari konsumen itu adalah orang yang miskin ya. Sedikit saja naik ongkosnya, maka ya tentunya aktivitas mereka, terutama aktivitas ekonomi mereka tentu akan terhambat. Tarif telah diputuskan, tapi sejumlah pengemudi ojol masih memprotesnya. Mereka menuntut tarif dinaikkan hingga Rp3.000 per kilometer. Entahlah, apakah Menteri Perhubungan sebagai regulator bakal mengakomodasinya atau tidak. Yang jelas, sekarang kesejahteraan pengemudi ojol sangat tergantung pada aplikator yaitu Gojek dan Grab. Selain tarif, bonus, betapapun rumit cara menghitungnya, mestinya dapat mendongkrak pendapatan pengemudi. Rasanya wajar jika Gojek serta Grab yang menyandang status Dekakorn terus berupaya meningkatkan pendapatan mitra pengemudinya.